Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Tawari 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. 2 Tawari 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Melakukan Operasi Disertai Doa, ditulis oleh Jennifer Benson Scott. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika anak laki-laki saya harus menjalani operasi bedah tulang, saya bersyukur untuk dokter bedah yang akan menanganinya. Dokter yang sudah hampir pensiun itu meyakinkan kami bahwa ia telah menolong ribuan orang dengan masalah serupa. Meski demikian, sebelum melakukan operasi, ia berdoa dan memohon agar Allah memberikan hasil yang baik. Saya pun bersyukur Allah menjawab doanya. Yosafat, seorang pemimpin berpengalaman, juga berdoa saat menghadapi krisis. 3 bangsa bersatu melawannya dan berencana untuk menyerang rakyatnya.
Meski sudah berpengalaman lebih dari 2 dekade, Yosafat tetap memutuskan untuk bertanya kepada Allah tentang apa yang harus dilakukannya. Ia berdoa, "Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Ia juga memohon bimbingan Allah, dengan berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sikap Yosafat yang rendah hati menghadapi tantangan tersebut membuka hatinya untuk mengundang keterlibatan Allah, yang datang dalam bentuk dorongan dan campur tangan Allah. Meskipun kita merasa sudah sangat berpengalaman dalam bidang tertentu, berdoa memohon pertolongan akan membangun ketergantungan kita yang suci pada Allah. Itu mengingatkan kita bahwa Allah Maha Mengetahui, dan Dia selalu memegang kendali. Hati kita direndahkan sedemikian rupa, dan dalam keadaan itu, Dia berkenan menjawab dan menopang kita, apapun hasilnya nanti. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana doa telah menolong Anda selama ini? Tantangan apa dalam hidup Anda sekarang yang membutuhkan doa? Hal ini patut kamu ketahui. Saat memikirkan tentang waktu, orang-orang Israel kuno berpendapat bahwa sekalipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka tahu apa yang sudah terjadi, sehingga mereka dapat merenungkan kesetiaan Allah di masa lampau. Pandangan tentang waktu seperti itu menjadi kunci untuk memahami cara Yosafat berdoa dalam 2 Tawarikh 20. Ia berkilas balik kepada segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi Abraham sampai saat itu. Ia mengakui bahwa masa depan memang tidak pasti, tetapi dengan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia memandang pada karya penyelamatan Allah di masa lampau sebagai dasar atas kesanggupan Allah untuk kembali memberikan keselamatan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah terkasih, terima kasih, Engkau selalu mendengar dan menjawab doaku. Aku memuji Engkau, Allahku yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tolonglah aku menghadapi setiap tantangan yang kutemui hari ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.